Selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali akan mempelajari materi yang baru setelah minggu kemarin kalian menerima PPT dari Ibu ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sudah Ibu catatkan kronologi peristiwa seputar proklamasi, mulai dari berita kekalahan Jepang, peristiwa Dalat, Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi bagaimana, pembacaannya kapan, di mana, dan bagaimana penyebaran berita proklamasi. Ibu akan jelaskan mulai dari yang pertama. Nah, kalian perhatikan beberapa gambar yang ada di PPT ini, yaitu tentang berita kekalahan dari Jepang yang diterima oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini ada gambar dua peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Dua kota ini hancur begitu ya. Kenapa sih yang disasar itu Hiroshima dan Nagasaki? Karena dua kota ini adalah kota industri. Jadi Amerika menyasar kota industri ini, harapannya supaya kalau pusat industrinya itu dihancurkan, nanti perekonomian Jepang akan lumpuh sehingga Jepang tidak bisa berkutik. Nah, ternyata betul tepat sasaran sehingga Jepang benar-benar kalah dan menyerah tanpa syarat. Kemudian berita kekalahan ini nanti akan didengar oleh bangsa Indonesia. Siapa sih tokoh yang mendengar peristiwa kekalahannya Jepang dari sekutu ini? Yaitu seorang tokoh yang bernama Sultan Syahrir ya, di sini gambarnya. Pada tanggal 10 Agustus ya, dia mendengarnya dari mana? Dari radio BBC ya. Jadi ketika Jepang menjajah Indonesia, itu sebenarnya Jepang sudah berupaya keras untuk menyembunyikan segala sesuatu alat elektronik, terutama waktu itu adalah radio. Jadi disembunyikan oleh Jepang supaya bangsa Indonesia itu tidak bisa mendengarkan berita apapun dari luar. Kenapa? Jepang itu takut ya kalau sampai-sampai Indonesia tuh tahu kalau Jepang itu sebenarnya sudah di ujung kekalahan gitu. Yang ditakutin Jepang dari Indonesia itu apa? Kalau misalkan bangsa Indonesia tahu, takutnya nanti bangsa Indonesia akan mempersulit keadaan Jepang, ikut-ikutan nanti mereka akan memberontak kepada Jepang. Nah, Jepang saja sudah kewalahan menghadapi sekutu, terus ini bangsa Indonesia mau ikut-ikutan. Nah, itu yang ditakutkan oleh bangsa Jepang. Makanya seluruh radio waktu itu dilarang ada di Indonesia. Tetapi Sultan Syahrir ini golongan muda yang cerdik gitu ya. Dia waktu itu menyembunyikan radio miliknya. Jadi dia sembunyi-sembunyi kalau mau mendengarkan radio itu ya, dan waktu itu dia mendengar bahwa ada berita kalau Jepang kalah dari sekutu. Nah, kalian kalau mungkin pernah menonton ya waktu itu film yang sudah Ibu berikan tentang peristiwa proklamasi tentang Soekarno itu ya, di situ ada adegan ketika Sultan Syahrir itu mengambil radio yang dia sembunyikan di almarinya. Nah, kemudian yang kedua adalah peristiwa Dalat di Vietnam 9 Agustus 1945. Nah, ini ada beberapa tokohnya. Di sini ada 4 gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama ada Jenderal Terauchi, ya ini dari Jepang. Nah, Bapak Terauchi ini memanggil 3 tokoh Indonesia. Yang pertama yaitu Soekarno, yang kedua ada Rajiman Weddiodiningrat, kemudian yang terakhir ada Pak Muhammad Hatta. Nah, beliau bertiga ini kenapa mereka yang dipilih ya? Karena pada waktu itu mereka adalah tetua gitu ya, dan mereka yang mempunyai andil dalam Indonesia pada waktu itu ya, sebelum merdeka. Nah, beliau bertiga ini dipanggil oleh Terauchi untuk menemui Terauchi di Dalat, Vietnam. Jadi apa sih tujuannya Terauchi memanggil mereka bertiga? Yang pertama adalah Jepang itu akan memberikan
kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Jadi Terauchi bilang kalau kalian jangan khawatir, kalian akan aku berikan kemerdekaan tanggalnya 24 Agustus. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia itu akan dipersiapkan oleh kalian sendiri gitu ya, oleh bangsa Indonesia sebagai ketua dan anggota PPKI. Jadi diberikan kebebasan untuk mempersiapkan kemerdekaan tanggal 24 Agustus itu. Yang ketiga, wilayah Indonesia setelah merdeka adalah semua bekas wilayah kekuasaan Belanda. Jadi seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian apa sih latar belakang peristiwa Dalat? Kenapa sih Terauchi ini memanggil beliau bertiga ke Dalat? Karena Jepang sudah tahu kalau mereka tuh akan kalah dari Amerika Serikat gitu ya. Tetapi masih berusaha mencari bantuan agar Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Jadi ini istilahnya kayak semacam janji manis, iming-iming supaya bangsa Indonesia itu tidak merepotkan Jepang yang sudah di ujung tanduk kekalahan ya. Jadi ini latar belakangnya. Kemudian di sini ada perbandingan ya, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Jadi kalau golongan muda itu ada Sultan Syahrir, ada Khairul Saleh dan teman-temannya. Kalau golongan tua itu ada Soekarno, Hatta, ada Rajiman dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan pendapat antara dua golongan ini? Yaitu kalau golongan muda itu ingin proklamasi kemerdekaan itu diselenggarakan secara cepat gitu ya, tanggal 16 Agustus. Sementara kalau golongan tua itu menghendaki cepat atau lambat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak penting, tetapi pada dasarnya proklamasi harus disiapkan secara matang. Jadi perbedaannya tuh kalau di sini tuh ingin cepat, tergesa-gesa, segera proklamasi, tapi kalau di sini tuh mau proklamasinya kapan, cepat atau lambat, itu kalau golongan tua tuh ingin dipersiapkan dengan baik-baik secara matang. Jadi di sini lebih ke persiapannya tuh harus benar-benar, tapi kalau yang di sini tuh terburu-buru. Kemudian kalau yang bagian kedua dari perbedaannya itu adalah menghendaki proklamasi kemerdekaan Indonesia terlepas dari pengaruh Jepang. Jadi maunya golongan muda tuh ya kita tuh merdeka tanpa ada campur tangan Jepang. Nanti kalau kita ada campur tangan Jepang ketika kita proklamasi, dikira nanti kemerdekaan kita itu adalah pemberian Jepang bukan hasil usaha sendiri. Tetapi kalau golongan tua itu menghendaki Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah, karena posisinya ketika tanggal 16, 17 sampai dengan akhir Agustus itu Jepang itu masih berada di Indonesia. Meskipun mereka sudah menyerah, tetapi pasukan yang ada di Indonesia itu masih banyak dan mereka masih bersenjata lengkap. Jadi kalau kita melakukan proklamasi tetapi secara terburu-buru dan tidak dipersiapkan secara matang, bisa jadi menurut golongan tua nanti akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian yang golongan muda itu menganggap PPKI itu buatan Jepang. Jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu adalah buatan Jepang. Kalau yang menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan itu adalah PPKI, berarti yang mempersiapkan kemerdekaan itu adalah Jepang. Itu yang dipikirkan oleh golongan muda. Kemudian kalau golongan tua itu menghendaki proses proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Yang terakhir, menganggap golongan tua sangat lamban. Kemudian yang golongan tua sendiri menganggap bahwa golongan tua itu bukan berarti lamban, tetapi mereka lebih berhati-hati. Dan ini adalah yang menjadi perdebatan antara golongan tua dan muda, padahal tujuannya sama, yaitu proklamasi, tetapi mereka berbeda pendapat dari cara pelaksanaan proklamasi itu mau seperti apa, mau kapan, yang mempersiapkan siapa, itu terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Kemudian bagaimana sih peristiwa Rengas Dengklok ya? Jadi ini ada kronologi menuju peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama,
kronologi mulai dari tanggal 12 Agustus ya teman-teman. Jadi 12 Agustus itu 3 orang tadi yang dipanggil ke Dalat, ada Soekarno, Hatta, dan Rajiman, itu mereka sudah kembali. Mereka sudah kembali dari Vietnam, mereka sudah sampai di Indonesia, dan mereka akan melaksanakan tiga pesan yang disampaikan oleh Terauchi di Dalat, yaitu salah satunya adalah akan mengadakan rapat PPKI tanggal 16 Agustus. Nah, kemudian tanggal 14 Agustus itu bangsa Indonesia mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tadi tokohnya ada Sultan Syahrir. Kemudian tanggal 15 akhirnya Jepang menandatangani surat penyerahan diri di atas kapal USS Missouri. 15 Agustus hari yang sama, Soekarno Hatta Ahmad Subarjo pergi menemui Laksamana Maeda. Siapa sih Laksamana Maeda ini? Kenapa ditemui oleh 3 tetua bangsa Indonesia ini? Laksamana Maeda itu sebenarnya adalah orang Jepang, tetapi dia baik ya, tidak seperti Jepang yang menjajah itu, tidak, tapi dia bersikap baik dan dia berempati kepada bangsa Indonesia mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi tujuannya Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Maeda itu adalah menanyakan yang sesungguhnya, apakah Jepang itu sudah benar-benar kalah atau belum gitu. Kemudian kenapa mereka bertiga menemui Laksamana Maeda itu karena mereka tuh sudah mendapat tekanan dari golongan muda, ingin segera melaksanakan proklamasi. Jadi Soekarno Hatta tuh memastikan dulu kepada Jepang sudah benar-benar kalah apa enggak. Soalnya ini yang golongan muda setelah Sultan Syahrir itu menerima berita kekalahan Jepang itu langsung mengatakan bahwa kita harus segera proklamasi tanggal 16 Agustus gitu ya. Padahal golongan tua itu baru menghendaki tanggal 16 Agustus tuh baru akan rapat. Sementara kalau yang muda sudah mau proklamasi. Kemudian 15 Agustus malam jam 8, Khairul Saleh itu dari golongan muda ya, itu mengadakan rapat untuk mendesak segera diadakan proklamasi. Nah, akhirnya Darwis dan Wikana ini diutus oleh Khairul Saleh atau golongan muda untuk menemui Soekarno. Nah, kalau kalian melihat filmnya itu ya, Darwis dan Wikana itu sempat bertengkar dengan Soekarno. Bahkan Soekarno sampai menawarkan diri untuk gorok saja leherku, begitu ya kalimatnya, gorok saja leherku kalau kalian ingin segera melaksanakan proklamasi. Kalau dari kami ingin mempersiapkannya dengan matang-matang terlebih dahulu. Nah, akhirnya Darwis dan Wikana ini kembali ke Khairul Saleh dengan tangan kosong ya, karena mereka tidak mendapatkan keputusan dari Soekarno seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Jadi latar belakangnya apa? Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, sehingga nanti Soekarno Hatta ya tentu saja dengan anak, istri, dan keluarganya itu nanti akan dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Jadi kalau selama ini kita mendengar kata diculik ke Rengas Dengklok, sebenarnya itu kata-katanya kurang pas. Lebih pasnya itu adalah diamankan. Kenapa diamankan? Karena untuk menjauhkan Soekarno Hatta dari pengaruh Jepang. Kalau tidak dijauhkan, takutnya golongan muda itu Soekarno Hatta nanti akan terpengaruh Jepang sehingga menunda-nunda waktu proklamasi. Kemudian alasannya kenapa dipilih Rengas Dengklok itu karena yang pertama tidak jauh dari kota Jakarta, yang kedua aman dari pengawasan Jepang, dan yang ketiga Tentara Keamanan Rakyat Rengas Dengklok akrab dengan Tentara Keamanan Rakyat yang ada di Jakarta. Kemudian mereka diasingkan di sini ya, diamankan di sini, dan akhirnya Ahmad Subarjo nanti akan menjaminkan nyawanya kepada golongan muda gitu ya. Sebaiknya mari kita bawa kembali Soekarno Hatta ini pulang ya. Saya akan menjaminkan nyawa saya bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Jadi terjadi perdebatan seperti itu. Akhirnya nanti Soekarno Hatta nanti akan dipulangkan
16 Agustus malam ya, 16 Agustus malam nanti akan dibawa kembali ke Jakarta. Nah, arti penting dari peristiwa Rengas Dengklok ini apa? Terjadi keputusan yang bulat dan tekad kesatuan antara golongan tua dan golongan muda untuk melaksanakan proklamasi. Kemudian ini peristiwa penyusunan teks proklamasi. Jadi tadi kan malam-malam itu sudah dibawa pulang ke Jakarta. Nah, akhirnya jam 10 malam itu mereka golongan muda dan tua itu sudah memutuskan untuk ya kalau begitu besok kita akan proklamasi tanggal 17. Tetapi kita harus menyusun kata-kata yang akan dijadikan teks proklamasi terlebih dahulu. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan penyusunan teks proklamasi itu di Hotel Des Indes. Tapi sampai di sana itu sudah terlalu malam dan di sana ada jam malam dari Jepang sehingga tidak diizinkan adanya pertemuan. Dan akhirnya menghubungi kembali Laksamana Maeda ya teman-teman ya. Kemudian nanti akhirnya Ahmad Subarjo setelah bertemu Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat penyusunan teks proklamasi. Oke, kemudian yang berikutnya bagaimana proses dari penyusunan teks proklamasi itu sendiri. Jadi rumahnya Laksamana Maeda itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jadi nanti Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya, terutama di ruang makan Laksamana Maeda itu untuk menyusun teks proklamasi, dan Laksamana Maeda menjamin keamanan penyusunan teks proklamasi tersebut. Kemudian di situ ada golongan tua, ada golongan muda, dan banyak orang berkumpul di situ. Tetapi yang masuk di dalamnya itu ada yang masuk di dalam ruang makan itu ada Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan juga nanti ada Sayuti Melik juga ya. Kemudian Soekarno itu yang menulis teks ya. Ini ada tulisan tangan Soekarno atau draft atau coret-coretannya. Kemudian yang Ahmad Subarjo itu nanti mengusulkan kalimat pertama, kemudian yang Muhammad Hatta itu nanti mengusulkan kalimat kedua. Jadi ini yang bagian di sini ini kalimat dari Ahmad Subarjo, kemudian yang bagian di sini itu adalah kalimat dari Muhammad Hatta. Nah, kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang lain yang juga berperan dalam peristiwa penyusunan teks proklamasi. Ini Sayuti Melik, dia yang mengetik teks proklamasi. Jadi kalau yang tadi itu kan baru draft atau coret-coretan. Nah, ini setelah diketik itu hasil ketikannya Sayuti Melik, atau mungkin kalau zaman dulu sekretaris gitu ya. Kemudian Soekarni ini yang mengusulkan penandatanganan di sini atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini usul dari Pak Soekarni. Kemudian BM dia ini yang menyebarkan berita proklamasi. Jadi kayak semacam wartawan, itu BM dia. Nah, ini peristiwa pembacaan teks proklamasi hari H yang ditunggu-tunggu, yaitu tanggal 17 Agustus 45. Jadi ketika penyusunan teks proklamasi yang tadi itu peristiwanya pagi-pagi teman-teman, jadi dini hari. Waktu itu di bulan Agustus waktu itu pas terjadinya di pas bulan puasa. Jadi pas bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemudian pagi harinya ya kan peristiwanya ini kan jam 10 ya, detik-detik proklamasi ini. Nah, pagi harinya sekitar pukul 7 itu Soekarno sudah pulang ke rumah Pak Soekarno, dan Pak Soekarno masih tidur gitu karena sakit ya. Jadi mungkin begadang semalaman itu membuat Soekarno itu demam. Kemudian pagi harinya itu dibangunkan oleh Pak Hatta, itu masih belum enak badan gitu. Tapi akhirnya karena sudah mau jam 10 gitu, akhirnya Soekarno bangun dan mempersiapkan dirinya untuk
membacakan teks proklamasi. Jadi teks proklamasi itu yang tadinya mau di lapangan Ikada. Kalau sekarang itu lapangan Monas, ya dulu namanya lapangan Ikada. Tetapi tidak jadi. Kenapa? Karena ternyata di sini tidak aman, masih banyak pasukan Jepang. Kemudian memilih dan menetapkan, ya sudah, akhirnya di rumahnya Pak Soekarno saja di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kemudian ini Ibu Fatmawati atau First Lady bangsa Indonesia ya. Ini yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan oleh Suhud dan Latif ya. Saya belum mendapatkan fotonya Suhud ya teman-teman ya. Kalau ini Latif ya. Jadi dikibarkan oleh Suhud dan Latif. Oke, ini adalah teks proklamasi secara draftnya dan ini yang sudah diketik. Nah ternyata teman-teman, atau ini yang autentik ya, yang asli. Nah ternyata terdapat perbedaan teks proklamasi yang draft dan autentik. Ada 5 perbedaan di sini. Kalau kalian mencermati itu kata proklamasi ya. Kalau di sini di kapitalnya hanya bagian depan saja. Kalau yang sudah diketik itu kapital semua dan diberi garis bawah. Jadi di sini sudah lebih rapi dan menyesuaikan dengan kaidah EYD pada waktu itu ya. Kemudian tempo di sini jadi tempo. Hal 2 gitu ya. Kemudian di sini menjadi hal-hal. Kemudian wakil bangsa Indonesia di sini diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian di sini tulisan tanggalnya 17/08/05 di sini ditulis hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa di sini tahunnya 05 bukan 45? Mungkin kalian mempertanyakan itu karena di sini tuh mengikuti tahunnya Jepang ya, bukan tahunnya bangsa Indonesia seperti itu. Oke teman-teman, penjelasan Ibu akan Ibu cukupkan sampai slide yang terakhir ini ya, yaitu apa sih makna, hakikat, dan konsekuensi dari proklamasi. Maknanya adalah yang pertama, muncul negara baru yaitu Indonesia. Yang kedua, Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hakikatnya, tidak berlakunya lagi hukum kolonial dan berlakunya hukum nasional. Konsekuensinya apa? Ya bangsa Indonesia sudah merdeka, berarti konsekuensinya adalah mempertahankan kemerdekaan dari apapun ya. Apapun itu maksudnya ya, mungkin ada bangsa lain yang berusaha masuk untuk mengambil, menjajah Indonesia kembali. Nah itu harus dipertahankan ya. Oke, seperti itu penjelasan dari Ibu. Minggu depan Ibu akan menjelaskan lagi tentang slide berikutnya yang sudah Ibu kirimkan ke kalian, yaitu mengenai tokoh-tokoh teladan yang bisa kita pelajari dari proklamasi ini. Terima kasih.